Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saudara kasih Tuhan, Yesus berjanji kepada pengikutnya bahwa ia akan datang kembali. Ada di Alkitab, saudara. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1-3. Malaikat-malaikat berjanji bahwa Yesus akan datang kembali. Ada dalam Alkitab. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah Rasul 1 ayat 10-11. Bagaimanakah cara Yesus datang kembali? Ada di Alkitab. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Lukas 21 ayat 27. Berapa banyak orangkah yang akan melihat kedatangan Yesus? Ada di Alkitab. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Wahyu 1 ayat 7. Apakah yang akan kita lihat dan dengar ketika ia datang? Ada dalam Alkitab. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Seberapa dapat dilihatkan kedatangannya? Ada dalam Alkitab. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 27 dan Matius 27. Peringatan apakah yang diberikan oleh Kristus sehingga kita tidak akan terperdaya mengenai kedatangannya yang kedua? Ada dalam Alkitab. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ, atau "Lihat, ia ada di dalam bilik,"
janganlah kamu percaya. Matius 24 ayat 23 sampai 26. Apakah ada orang yang mengetahui waktu yang tepat akan kedatangan Yesus? Ada di dalam Alkitab. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Mengetahui bahwa manusia masih suka menunda apakah yang dikatakan oleh Kristus ada dalam Alkitab. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Peringatan apakah yang diberikan oleh Kristus sehingga kita tidak merasa terkejut saat kedatangan kejadian besar ini? Ada dalam Alkitab. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Mengapa kedatangan Yesus yang kedua kalinya mengambil waktu begitu lama? Ada dalam Alkitab. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari satu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Di saat menunggu kedatangan Yesus, bagaimanakah kita harus hidup? Ada dalam Alkitab. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang. Ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Bagaimanakah dunia ini nanti jadinya ketika Yesus datang? Ada dalam Alkitab. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Akankah kedatangan Yesus menjadi waktu untuk pemberian upah? Ada dalam Alkitab. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang
menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Lalu mengapakah Yesus datang kembali? Ada dalam Alkitab. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan diri sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkannya keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan sepenuhnya mengalami realitas dari kebangkitan. Ada dalam Alkitab. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikannya. Penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 7 sampai 8. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pendengaran akan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ada dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat dan sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara, memberkati keluarga, memberkati setiap Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada. Haleluya. Amin.